Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yeskiel 17 ayat 24. Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudara yang terkasih, orang percaya dikatakan produktif apabila pertumbuhan iman dan buah-buah yang dihasilkan tampak nyata. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Rasul Paulus menulis, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 19 hingga ayat 21. Saudara, kunci lain untuk dapat berbuah dan dipandang layak di mata Tuhan selain melekat pada Tuhan, yang kedua adalah jika kita menyucikan diri dari segala kejahatan. Sama seperti ladang yang harus terlebih dahulu diolah, dibajak, dicangkul, dan digemburkan tanahnya, kita ini adalah ladang Tuhan. Sebagai ladang, kita perlu diawasi, dijaga, dipagari agar terlindung dari serangan musuh. Para petani atau pekerja kebun benar-benar tahu musuh-musuh yang dapat merusak dan menghancurkan tanaman di ladang mereka. Serangga, hama, tikus, belalang, ataupun binatang buas. Dalam kehidupan kekristenan pun ada banyak musuh yang berusaha menghambat kita, menghalangi pertumbuhan rohani kita. Musuh utama adalah iblis. Selain itu, dapat juga kedagingan dengan segala keinginannya, ajaran-ajaran palsu, dan sebagainya. Saudara, keperluan penting dari ladang dan tanaman untuk bertumbuh dan berbuah adalah baja atau pupuk untuk menyuburkan tanah dan juga merangsang pertumbuhan agar cepat berbuah. Pupuk atau baja berbicara tentang doa, berbicara tentang persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, dengan Allah Tritunggal. Ibadah kita, firman Tuhan yang diperlukan oleh rohani kita, dan diperlukan ketekunan untuk melakukannya, kedisiplinan yang tinggi, saudara. Karena tanpa mau membayar harga,
kita tidak akan menjadi umat Tuhan yang produktif, yang dapat bertumbuh dan juga berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada Allah yang hidup, yang kembali menegaskan bahwa untuk menjadi umat Tuhan yang produktif, umat Tuhan yang dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan ini dan berkenan di hati Tuhan, maka kami harus melekat kepada Tuhan. Dan saat ini Engkau kembali menegaskan bahwa bukan hanya melekat kepada Tuhan, tapi kami juga mau menyucikan diri dari segala kejahatan. Ya Tuhan, kami berdoa biar Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, menginsafkan atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami kembali kepada Tuhan, supaya kami menjaga diri kami di hadapan Tuhan untuk selalu berkenan kepada Allah. Bapa, hari ini kami berdoa dan berterima kasih bahwa memang ada ketekunan yang diperlukan, kedisiplinan yang tinggi yang harus kami miliki. Itu semua membawa kami untuk harus punya persekutuan pribadi dengan Allah. Dan karena itu Tuhan Yesus, walaupun ada harga yang harus kami bayar untuk menjadi umat Tuhan yang produktif, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Kami pasti bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam pekerjaan, dalam bisnis usaha kami, dalam studi kami, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan kami perlu akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami jadi produktif di tempat kami berada. Dan hari ini Tuhan, kami siap jadi berkat, dan biar nama Tuhan dimuliakan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur untuk semua perkenanan Tuhan. Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Tuhan yang meninggikan, tidak ada yang dapat merendahkannya. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh